Ada caranya memahami sesuatu itu, kita baca dari depan, maka maknanya tersambung dari depan ke tengah sampai ke akhir. Ada kalanya dari tengah kita pahami, baru kemudian nyambung ke awal. Ada kalanya dari akhir bisa kita baca, baru urutkan ke depan. Tergantung uslub, ya, metode penyampaian dari penyampai itu dan tingkat ketinggian bahasa yang disampaikan. Nah, ini cara memahaminya, kita bisa baca dari belakang dulu. Dari belakang. Yafirru bidinihi minal fitan. Ya, akan tiba satu masa di mana ya ada orang-orang Islam itu, kata Nabi, itu memilih mempertahankan keyakinannya dan dia menghindari tekanan fitnah yang mencengkram yang bisa menghancurkan akidahnya. Jadi ada satu masa yang memang keadaan pada saat itu saking kompleksnya dan tinggi tingkat fitnahnya, itu ancaman akidah demikian tinggi. Nah, ini sudah dicontohkan di Al-Quran. Tadi saya sampaikan seperti kisahnya Ashabul Kahf. Ya, atau bahkan kisah Nabi Muhammad SAW sendiri yang beliau berhijrah, ya kan, menuntun umat dari mana? Dari Makkah, karena kondisinya, bukan karena Makkahnya, karena kondisi orang-orang itu mengancam, fitnahnya tinggi. Begitu ketahuan la ilaha illallah, bukan hanya dipersekusi, bisa dieksekusi. Yang dihancurkan, ditusuk dengan pedang, disiksa dan sebagainya. Itu akidah. Ya, yang dihancurkannya kan akidahnya, bukan fisiknya. Ya. Ketika Bilal bin Rabah itu kan dicambuk, dihukum di pertengahan lapang dengan terik yang sangat membakar, kemudian batu ya yang sudah panas dipanaskan dulu, ditindihkan di dadanya, itu bukan ingin menyiksa fisiknya, tapi ingin menghancurkan akidah dalamnya. Ya, yang dengan keadaan fisik itu ditembuskan kepada jiwanya, dirasakan sudah bisa menghancurkan bagian dalamnya. Tapi dia katakan ahad, 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 ahad. Ya, ada kondisi yang memang ini nggak bisa di lingkungan seperti itu. Ya, hadir mempertahankan agama, berkehidupan dengan baik, bisa sholat, bisa dan sebagainya, lu hijrah. Lebih hijrah kan? Pergi. Musa juga demikian. Saat di Mesir itu, banyak tantangan dan sebagainya, dia berusaha hijrah. Namun kan dikejar terus tuh. Sehingga ada kemudian, ya, Allah menetapkan takdirnya menenggelamkan keseluruhannya, tapi tetap diminta untuk pergi karena hikmah tertentu. Ini gambaran, ya kan? Ini gambaran. Nah, di sini yang paling menarik, teman-teman sekalian, Nabi sampaikan di masa beliau, Nabi kan sudah hijrah itu. Bahkan sudah kembali ke Mekah, membuka, menyampaikan risalah, tumbuh dengan kebaikan. Tapi di masa itu, saat masa-masa keemasan Islam, beliau sampaikan ya, kepada para sahabatnya, akan tiba lebih dahsyat daripada ini, yang kita lalui ini. Ya, sampai-sampai bukan hijrah lagi ke tempat-tempat biasa. Apa yang terjadi? Bagi seorang muslim yang baik, ya, seorang muslim pertahankan akidahnya, ketika lingkungannya sudah nggak kondusif, ya mereka mencari tempat-tempat bernaung. Yang di tempat-tempat itu bukan sekedar bisa tinggal. Ya, tinggal itu untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup, asal bisa hidup, mempertahankan akidahnya, agamanya. Akan muncul suasana seperti itu, kata Nabi. Ya, dan pada saat itu terjadi, apa yang terjadi? Kata Nabi, an yakuna khairan malil muslim ghanamun. Dia menyiapkan satu kambing aja, yang penting bisa bertahan hidup. Ya, kemudian apa? Yatsba'u biha sya'afal jibal. Dia pergi ya ke puncak-puncak bukit, ke gunung kalau kita sekarang. Yang penting bawa kambing ke gunung. Nah, ini menarik nih. Ini ghanamun, kemudian dhamirnya pakai muannas nih. Yatsba'u biha. Yatsba'u biha. Ini menunjukkan bahwa kambingnya pun yang disiapkan bukan kambing jantan, betina. Ya, diharapkan bisa bercabang, bisa berketurunan sehingga memberikan support yang lebih. Ya, kemudian di tempat-tempat itu dia datang supaya bisa diternak kambingnya, bisa makan, bisa berkecukupan, ya dia bawa bekal. Ya, kemudian wa mawaqi al-qatri. Di tempat itu dia bisa mendapatkan support kehidupan. Ya, dia pari ke pegunungan, ya bawa kambingnya bisa dia ternak, bisa makan, dia pun bisa makan lewat situ. Buah-buahan, tumbuhan atau berburu yang lain. Ya, tujuannya apa? Tujuannya mempertahankan akidah. Ya firru minal fitan, ya firru bidinihi minal fitan. Mempertahankan akidahnya, agamanya dari cengkraman kehidupan yang sudah mulai mengganggu, mencengkram, bahkan menggoyak akidahnya. Nah, ini gambaran kepada kita dua hal. Dua hal. Ya, yang pertama, teman-teman sekalian, yang pertama, gambaran pertama, ini sifatnya parsial. Berdasarkan zonasi. Sifatnya parsial. Apa yang dimaksudkan parsial berdasarkan zonasi? Ini yang dimaksudkan berdasarkan tempat di mana Anda bermukim. Misal, Anda mukim di satu negara misalnya, atau provinsi atau yang lain, atau kabupaten. Ya. Di tempat Anda menetap itu ada kebijakan-kebijakan yang Islamofobia yang berlebihan. Sampai-sampai orang sholat dihukum. Ya kan? Sampai-sampai misalnya, ya bahasanya apapun. Ketahuan puasa,
Bukan hanya disuruh berbuka, tapi disuapi makanan-makanan haram. Disuruh makan babi, disuruh macam-macam dan sebagainya. Ya, apa yang terjadi di Uyghur itu, ya, dan lain sebagainya. Beberapa tempat, ya. Intinya di tempat itu sulit Anda mempraktekkan agama, ditekang, dikekang, bahkan ada yang dipersekusi, bahkan puncaknya dieksekusi. Dalam kondisi ini, sedangkan di titik itu Anda harus mempertahankan akidah. Akidah Anda itu langsung dirusak. Pokoknya dirubah seketika. Ya, kalau yang di masa keemasan Islam di Andalusia itu, ketika menebarkan kebaikan, ya Isabella pada saat itu bersatu dengan Raja Ferdinand, menghancurkan orang-orang pada saat itu, inkuisisi. Semua harus masuk ke keyakinan mereka berdua, dibantai dan sebagainya dan seterusnya. Ya, ada kondisi kekinian di era modern, pokoknya nggak boleh ya orang-orang beragama, termasuk Islam di dalamnya, apalagi yang spesifik Islam, Islamofobia. Berjilbab nggak boleh, ya. Kemudian nanti lama-lama sholat nggak boleh, masjidnya diteror langsung, misalnya kan, misal, ya, dan seterusnya. Maka pada kondisi seperti ini yang dimaksudkan. Nabi menyarankan, cari tempat untuk bernaung dan siapkan bekal. Ditunjukkan di situ contohnya misalnya dengan kambing, contoh kambing, contoh. Ini contoh ya. Bukan misalnya Anda harus pergi dari tempat Anda tinggal, beli kambing dulu, naikin ke pesawat, bukan begitu. Ya, ini contoh. Ini contoh gambaran saja, yang di sini bisa berkembang, hartanya bisa diolah kembali, mensupport kehidupan Anda di tempat yang baru. Ya, cari tempat suaka yang baik, yang menerima suaka yang baik, yang di situ nyaman bisa beraktivitas, minimal menerima Anda bisa makan minum dengan baik, ya. Support awal berkehidupan itu cukup, dan Anda pun bawa bekal yang cukup. Di sini diistilahkan dengan kambing. Misalnya, sisi lain Anda beli emas misalnya. Ya. Emas itu kan akan tetap bertahan tuh. Nilainya bahkan bertambah. Ya, karena dia punya nilai intrinsik. Ya, beda dengan mata uang kertas yang tidak ada basic emas atau nilai kandungan emas di dalamnya. Ya. Jadi kalau dia tidak diberikan nilai kandungan emas di dalamnya, maka seperti kertas saja. Cuman kan diberikan nominal dan dijadikan pengakuan, tapi tetap kertas. Ya, kalau mau diatur, dibuang nilainya dan sebagainya atau diutak-atik, ya bisa berubah seketika. Kayak sekarang, sorenya bisa miskin seketika. Ya, kalau ditetapkan, jadi inflasi atau nilainya sudah mulai berkurang, ya terjadi resesi ekonomi, nilai ada inflasi, nilai uangnya sudah nggak punya nilainya lagi, ya sudah. Kayak pagi-pagi baru kaya, sore-sore udah udah miskin lagi gitu ya. Tapi kalau ini punya nilai intrinsik di dalamnya. Ya. Anda bawa misalnya, Anda pegang, siapkan nih. Ini yang dimaksudkan. Jadi kalau di tempat ini sudah tidak aman akidah Anda, pergi ke tempat lain, nabung, siapkan nabung, pergi. Minimal ke tempat yang di situ Anda terlindungi untuk makan kotri. Kotrun itu ya percikan-percikan kebutuhan pokok. Di sini Anda bisa makan dengan nyaman, minimal bisa hidup, pertahankan akidah, ya jaga aja iman sampai meninggal. Nggak harus jadi orang kaya, nggak harus jadi pejabat, ya, nggak harus jadi macam-macam. Kalau Anda bisa kembangkan diri di sini, bagus, silahkan. Tapi minimal pertahankan akidah.